Perkenalkan, nama saya Dita Septiani Putri dari kelas 2A PGSD NPM 1211900009. Kini saya akan mewawancarai seorang guru yang mengajar di SD Sukaraja Kulon 1. Perkenalkan, nama saya Ibu Ihat Solihat, mengajar di SDN Sukaraja Kulon 1, Kecamatan Jatiwangi, mengajar kelas 6. Kalau boleh tahu, Ibu mengajar di mata pelajaran apa? Kalau di SD kan termasuknya guru kelas. Jadi semua mata pelajaran diajarkan oleh guru kelas kecuali yang bidang pelajaran tertentu, termasuk guru bidang olahraga diajarkan oleh guru olahraga. Kemudian bidang pendidikan agama Islam diajarkan oleh guru pendidikan agama Islam. Jadi yang lainnya pasti diajarkan oleh guru kelas. Nah, kalau guru kelas itu pasti semua pelajaran diajarkan oleh wali kelas ataupun guru kelas. Terus sudah berapa lama Ibu mengajar? Saya mengajar sudah berapa tahun ya, nanti harus dihitung dulu, ibunya lupa lagi. Sejak tahun 2003 saya sudah mengajar di SD. Berarti sekarang 2021 22 berarti sudah 19 tahun saya mengajar di SD sebagai wali kelas, dan itu juga suka berubah kalau dibagi kelasnya oleh kepala sekolah. Jadi saya sudah mengalami mengajar kelas 1, kelas 2, juga kelas 3, kelas 4, dan kelas 6. Terus latar belakang pendidikan Ibu apakah sudah sesuai dengan tugas mengajar sekarang? Ya, saya sewaktu mau jadi guru itu saya berpendidikan sekolah pendidikan guru atau yang disebut dulu mah SPG. Kemudian dari SPG saya melanjutkan lagi kuliah ke sekolah D2 yang dulu itu sekolah dasar madrasah itu aja. Jadi jurusan SDMI kalau dulu itu PGSDMI kalau D2-nya. Kemudian dilanjutkan lagi ke sekolah tinggi S1-nya. Tidak ada SDMI, makanya saya mengambil jurusan bahasa Indonesia. Jadi saya mempunyai S1 yaitu sarjana bahasa Indonesia. Terus boleh diceritakan pengalaman saat pertama kali menjadi guru? Pengalaman jadi guru itu kan dulu itu saya sebelum jadi ASN, ya sebelum diangkat menjadi PNS, kalau sekarang mah ASN, dulu itu saya menghonor di SD Jatisura 3, di mana pada waktu itu tidak ada orang lain yang istilahnya menjadi guru yang membantu ataupun honorer. Pada waktu itu cuman saya dengan teman saya aja dari satu kecamatan itu, cuman 2 orang yang menghonor di SD, yaitu dengan teman saya Ibu Eni. Sejak itu saya sudah ya, artinya saya itu menginginkan jadi guru. Saya sudah hati nurani saya itu sudah istilahnya senang dengan anak-anak, makanya saya terus honor dan diangkat pada tahun 2023 sebagai guru bantu sekolah. Kemudian dari guru bantu sekolah itu diangkat menjadi PNS pada tahun 2007. Apakah Ibu menemukan kendala saat mengajar? Tentu saja semua guru pasti mempunyai ada kendala dan juga ada masalah. Ya, kendalanya mungkin secara dari dulu itu perubahan kurikulum selalu, pemerintahan baru berubah-ubah kurikulum. Kemudian juga dalam mengajar tentunya ada kendala-kendala dalam menyampaikan materi pelajaran.
Dan itu juga misalkan materi kadang-kadang kendalanya kita sudah menjelaskan walaupun berkali-kali, kadang-kadang anak belum tentu paham. Prestasi ibu yang sudah ibu raih saat menjadi guru ada nggak? Waktu saya menjadi guru, pernah saya mendapat waktu menjadi pembina pramuka. Kan saya selama mengajar itu dilibatkan dalam kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan. Dan alhamdulillah dalam menjadi pembina pramuka mendapat juara ke-1 di tingkat kecamatan, kemudian dilombakan lagi perkemahan di tingkat Kuarca Majalengka, mendapat juara umum kedua. Mungkin itu yang membanggakan saya pada waktu itu, karena di tingkat kecamatan mendapat juara 1, di tingkat kabupaten menjadi juara umum kedua tingkat Kuarca tingkat kabupaten. Terus bagaimana pendapat ibu tentang proses pembelajaran di masa pandemi COVID-19? Pada waktu pembelajaran pada waktu pandemi di sana, kami sebagai guru itu merasa ada kendalanya, yaitu waktu pembelajaran harus berkunjung ke tiap rumah siswa, ya, door to door untuk memberikan pembelajaran kepada siswa. Di sana kendalanya mungkin dalam waktu untuk berkunjung ke setiap siswa itu dalam sehari tidak akan tercapai semua, sedangkan kelas kami termasuknya kelas gemuk. Dalam satu kelas itu ada 27 orang. Makanya kadang-kadang dalam satu hari itu memberikan pembelajaran ke 5 orang, nanti besoknya 5 orang lagi. Jadi tidak semua full dalam sehari saya bisa berkunjung ke semua siswa. Dan juga kadang-kadang ada siswa yang belum tahu rumahnya, dan juga kendalanya ada juga tahu tapi terlalu jauh. Mungkin itu kendalanya pada waktu pandemi. Terus apa pengalaman suka dan dukanya saat menjadi guru? Pengalaman sukanya, saya karena senang pada anak, tentunya banyak bercendaria dengan siswa, kemudian dekat dengan anak-anak, kemudian saling, kadang-kadang anak itu seperti anak kita, duduk dia ingin dekat, kemudian ingin dibelai, kadang-kadang ingin, kalau anak kecil ya, terutama anak kecil. Kalau anak dewasa mungkin seperti kita dengan teman, berbicara, keluh kesah, suka disampaikan. Kalau dengan anak kecil kadang-kadang dia itu seperti anak kita aja, nyelendot, ingin duduk di pangkuan saya, dan dia bercerita punya apa di rumahnya, punya mainan dan sebagainya. Itu kegembiraan kita. Sedangkan tidak sukanya ya mungkin ada anak yang nakal. Pada waktu pembelajaran dia selalu mengganggu orang lain, mengganggu temannya. Sudah ditegur tidak mendengar, kadang-kadang dinasihatin juga tidak didengar. Terus kadang-kadang diberi pelajaran dia terus aja mengganggu orang lain. Mungkin itu saja kendalanya sih, kebanyakannya yang sukanya. Terus apakah ada saran dari ibu untuk memotivasi generasi selanjutnya dalam menggeluti profesi guru di zaman milenial ini? Untuk anak-anak muda sekarang, mungkin semakin zaman berubah, semakin kesini, untuk anak-anak yang muda tolong belajar lebih baik lagi, pelajari IT. Sekarang pembelajaran kendalanya untuk guru-guru yang zaman dahulu kan tidak ahli IT, sedangkan pembelajaran sekarang diperlukan sekali ahli IT, ya. Banyak istilahnya laporan menggunakan internet, pembelajaran juga memerlukan internet. Kita bisa menggali, mencari bahan pembelajaran dari internet. Kalau kitanya sebagai mahasiswa tidak
wawasannya sempit, tidak belajar dan tidak kreatif mencari bahan, mungkin tertinggal. Makanya untuk anak-anak muda sekarang, berkreatiflah, mencari bahan pelajaran, mencari sumber. Jangan satu sumber dari buku pelajaran saja, tapi banyak sumber dari internet. Boleh cari pembelajaran, semua ada di situ, supaya kita wawasannya lebih luas lagi, sehingga pembelajaran dapat meningkatkan mutu pendidikan kepada siswa. Itu saja mungkin yang dapat Ibu memberikan saran kepada anak-anak generasi sekarang, istilahnya yang tadi itu, lebih lagi kreatif dan inovasi dalam pembelajaran dengan menggunakan internet. Terima kasih kepada Ibu Ihat yang sudah memberikan informasinya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.